Kita sedang mengulangi zaman jemaat di Laodikia, di mana banyak orang itu berada tidak panas dan tidak dingin. Mereka berada di tempat yang abu-abu. Hati mereka 50% kepada Tuhan, 50% kepada dirinya masing-masing. Banyak manusia yang terlihat rohani, tetapi sebenarnya mereka mengandalkan logika mereka, mengandalkan diri mereka sendiri, karena pendidikan mereka yang tinggi, karena sertifikat teologi, sertifikat filsafat mereka yang membuat mereka menjadi ahli kitab, ahli Farisi, bahkan ahli Taurat. Banyak dari mereka tidak mengenal Tuhan, hanya pintar berteori saja. Mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan teknologi, obat-obatan, tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka hanyalah memiliki logika saja, melihat dulu, baru percaya. Dunia yang sekarang ini harus ada bukti terlebih dahulu, lalu mereka percaya. Bukan percaya dulu, baru ada buktinya, tetapi mereka melihat bukti dulu, baru mempercayainya. Itulah keadaan zaman ini. Zaman di mana jemaat Laodikia itu sedang berlangsung. Banyak manusia yang mengaku beragama, tetapi tidak beriman. Mengaku rendah hati, tetapi tidak bercahaya. Itulah kondisi zaman ini. Banyak manusia yang tidak bisa menilai zaman ini. Karena mereka terbelenggu oleh jabatan mereka. Mereka terikat dengan harta mereka, dengan pengalaman hidup mereka, dengan apa yang membuat mereka itu nyaman dan terbuai. Mereka tidak pernah berpuasa. Mereka tidak pernah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang makannya enak, hidupnya enak, akan merendahkan hati di hadapan Tuhan? Bukankah mereka akan lupa akan Tuhan? Mereka lebih cenderung untuk memperbesar nama mereka sendiri, nama diri mereka sendiri, mempermuliakan nama mereka sendiri, menyibukkan diri mereka sendiri. Lalu, apa yang akan Tuhan bantu terhadap mereka yang sudah memiliki nama besar? Apa yang akan Tuhan tolong kepada mereka yang sudah memiliki nama besar? Bukankah mereka yang sudah memiliki nama besar sudah tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan?
karena mereka sudah terlalu nyaman untuk memiliki kenyamanan yang sudah mereka nikmati setiap kali pelayanan. Tidur di hotel, makan enak, bagaimana akan teringat dengan Tuhan, akan merendahkan hati dengan Tuhan, menghadap Tuhan. Bukankah itu suatu hal yang mustahil bagi mereka yang sudah memiliki nama-nama besar, yang sudah banyak pujian dari manusia-manusia, bahkan jemaatnya sendiri? Bukankah seharusnya hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, yang semakin besar? Bukan namanya sendiri, bukan nama pribadinya sendiri, melainkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus harus semakin besar, dan nama diri kita sendiri akan semakin kecil di hadapannya. Tetapi semuanya itu terbalik. Nama mereka yang semakin membesar, nama Tuhan Yesus, disembunyikan oleh mereka. Mereka mempromosikan diri mereka sendiri, mempromosikan teman-teman mereka sendiri. Bahkan mereka saling menjaga kartu mereka sendiri. Itulah yang termasuk golongan jemaat di Laodikia. Mereka suam-suam kuku. Mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka main aman. Tidak pernah membongkar apa yang menjadi dosa, apa yang harus ditegur. Mereka bermain aman-aman saja. Harusnya mereka menegur agar pada bertobat, pada benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan berpuasa, membaca firman, dan menanggalkan setiap keinginan daging. Bagaimana mungkin manusia berkata bahwa ia menguduskan diri, tetapi dirinya sendiri saja tidak melakukan hal itu? Bagaimana mungkin bisa manusia pada percaya ketika ia menjelaskan menjadi manusia bercahaya, tetapi dirinya sendiri tidak memiliki cahaya? Manusia sekarang sudah pada pintar. Mereka tidak lagi seperti dulu yang nurut dan nurut saja. Mereka memiliki mata yang bisa melihat, yang bisa membedakan mana yang bercahaya, mana yang tidak bercahaya. Mereka manusia, jemaat, umat, sudah bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar menjadi pelaku firman, atau hanya suam-suam kuku saja, hanya menghibur telinga mereka, memanjakan telinga mereka. Kita
kita berada di zaman pada jemaat Laodikia. Banyak manusia yang tidak mengandalkan iman, melainkan mengandalkan bukti otentik, dilihat, dipandang di depan matanya. Barulah mereka mengatakan, itulah iman. Bukankah semua itu hanya kekeliruan belaka, bahwa seharusnya percaya dulu sebelum melihat, percaya dulu sebelum semuanya itu terjadi, bukan melihat bukti dulu baru percaya. Itulah kondisi zaman sekarang, zaman now. Harusnya manusia itu bergerak di dalam imannya, di dalam suara hatinya. Bagaimana mungkin manusia itu bisa peka melalui suara hatinya, sedangkan mereka saja tidak pernah berpuasa, tidak pernah menghadap Tuhan dengan segala kelemahan yang ia miliki. Ketika manusia itu berpuasa, ketika itu juga manusia sadar akan kelemahannya, sadar untuk membutuhkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup ini. Tetapi ketika manusia itu hidupnya enak, hidupnya nyaman, manusia akan cenderung melupakan Tuhan. Seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena dirinya sudah diperkaya oleh usahanya sendiri yang logika itu anggap pada diri manusia itu. Padahal semua rezeki, semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Tanpa terkecuali, baik itu kaya dan miskin, baik itu semua agama. Tuhan tidak pernah membedakan agama, hanya menilai hati. Tetapi manusia itu lebih cenderung untuk mengandalkan logika, untuk memamerkan kepintarannya, membandingkan antara satu dan yang lainnya, sampai dirinya sendiri saja tidak bisa membedakan mana api dan mana air. Itu yang terjadi sekarang ini. Mereka tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, antara hoax dan kebenaran. Sangat jauh mereka bisa membedakannya, karena mereka tidak pernah mencari kebenaran. Mereka hanya mengikuti arus dunia ini. Ada orang berkata A, mereka mengikuti perkataan si A.
ada perkataan si B, mereka mengikuti perkataan si B tanpa mereka berpuasa dan mencari tahu sendiri kebenaran itu. Belum ada apa-apa, ada berita masuk dari luar negeri, berbagai macam virus, bakteri. Mereka sudah pada ketakutan. Harusnya mereka itu mencari sumber informasi melalui luar negeri langsung. Akun-akun orang yang tinggal di luar negeri. Apakah benar di Jepang, di Cina, di negara-negara yang ada TKI atau TKW-nya itu sedang ada wabah virus di sana, atau sedang ada bakteri di sana. Kalian harus mencari tahu itu sendiri. Jangan sampai kalian hanya terpaut oleh media sosial, berita-berita yang ngawur, yang menutupi segala kebenaran. Tiba-tiba kalian percaya begitu saja. Tetapi kalian harus mencari kebenaran itu sendiri. Jangan sampai mereka menyebarkan roh-roh ketakutan supaya kalian itu terima tanda itu lagi. Harusnya engkau mendisiplinkan diri kalian masing-masing supaya tidak suam-suam kuku, tidak abu-abu. Kalian harus aktif mencari kebenaran itu sendiri, bukan hanya menunggu. Karena semua itu kembali lagi kepada hatimu. Karena suara kebenaran itu bertentangan dengan akal logika. Karena itu membentuk pedang bermata dua yang bisa memisahkan baik tubuh, jiwa, dan rohmu. Kebenaran itu bisa kalian ucapkan, tetapi jika kebenaran itu tidak engkau lakukan, akan menusuk dirimu sendiri, akan mengenai hatimu sendiri. Karena kebenaran itu memiliki pedang bermata dua, baik yang kalian tujukan, kalian sampaikan, dan untuk dirimu sendiri. Jika dirimu saja menolaknya, jangan sampai itu kalian katakan kepada orang lain. Nanti dianggapnya kalian hanyalah asal bunyi saja, omong kosong saja. Kalian saja tidak menerimanya. Kenapa kalian harus menyampaikan kepada orang lain? Sampaikan dulu kepada hatimu. Apakah kalian menerima atau tidak? Barulah kalian menyampaikan kepada orang lain. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Surgawi atau mempelai. Silahkan saja.